Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Engkau memberikan waktu bagi kami untuk belajar pada pagi hari ini. Dan kami mohon anugerah-Mu, kiranya Engkau pimpin, supaya kami bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita masuk pada pelajaran 10 ya, tentang persahabatan sejati ya. Persahabatan yang sejati. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita tidak terlepas yang namanya komunikasi ya. Komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Sangat penting di dalam kehidupan kita karena komunikasi itu sesuatu kebutuhan ya, kebutuhan kita dimanapun kita berada. Maka dengan itu komunikasi itu tidak terjadi hanya satu arah, tetapi terjadi dalam dua arah, baik itu di dalam berkelompok maupun di dalam persahabatan. Itu terjadi dalam dua arah ya, yang namanya komunikasi. Nah, oleh sebab itu kalau kita berbicara mengenai persahabatan, maka komunikasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting ya. Kalau kita memiliki persahabatan, mau memiliki persahabatan yang baik, maka kita tidak boleh melalaikan yang namanya komunikasi yang baik. Demikian juga sebaliknya ya. Kalau kita mau memiliki komunikasi yang baik dengan seseorang, berarti kita juga harus menjadikan dia sebagai sahabat kita terlebih dahulu. Nah, oleh sebab itu di dalam persahabatan sangat indah sekali jika komunikasi itu selalu kita lakukan dengan baik ya, sehingga di dalam persahabatan kita tidak hanya asal punya teman, punya sahabat, tetapi ada kontribusi yang saling kita berikan terhadap sahabat kita, dan kontribusi itu terjadi dalam dua arah. Nah, coba perhatikan kalimat di samping ya, coba perhatikan kalimat di samping ya. Sekuntum mawar ini dituliskan oleh Leo Buscaglia ya. Dia mengatakan sekuntum mawar akan menjadi kebunku ya. Seorang sahabat akan menjadi duniaku. Nah, teman-teman, apa sih maksud daripada kalimat ini? Apa makna daripada kalimat yang dia sampaikan ini? Ini sangat sederhana tetapi indah sekali ya. Dan maknanya kalau kita bawakan dalam persahabatan itu sangat indah sekali. Ya. Sekuntum mawar akan menjadi kebunku dan seorang sahabat sejati akan menjadi duniaku. Nah, teman-teman, kehidupan kita tidak terlepas daripada dunia ini, betul ya? Kita hidup di dalam dunia ini, kita mencari nafkah di dalam dunia ini, dan kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Maka dengan itu dunia ya tidak terlepas di dalam kehidupan kita. Ya, tidak terlepas di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ya kita pasti menginjak bumi ini. Nah, demikian juga di dalam persahabatan. Jika diaplikasikan dalam persahabatan, maka seorang sahabat itu sesuatu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Ya, di sana melalui persahabatan, disitulah kita bisa belajar banyak hal. Ya, disitulah kita belajar mengenai hal-hal yang belum kita ketahui dan segala macamnya. Kalau teacher tanya sama kalian, ya, kepada siapa kalian lebih terbuka? Kepada sahabat atau kepada saudara kalian? Ada yang punya sahabat di sini?
Kita lebih terbuka kepada siapa? Kepada sahabat kita atau kepada saudara kita? Sahabat, Cer. Ya, banyak orang menjawab kepada sahabat kita. Kita lebih terbuka kepada sahabat kita dibanding kepada saudara kita. Kenapa? Apa yang membuat kita lebih terbuka kepada sahabat kita? Karena sahabat kita sangat dekat dengan kita. Ya, saudara kita itu ya memang satu rumah, kita satu rumah, tetapi apa ya? Kita masih ada perasaan segan atau sungkan untuk menceritakan segala rahasia kita. Tetapi kepada sahabat, dia mengerti hati kita dan kita mengerti hati dia. Maka ketika teman-teman mempunyai sahabat, ya jadikanlah sahabat itu sebagai pribadi yang bernilai tinggi di dalam kehidupan kalian. Selain Tuhan ya, selain Tuhan, selain orang tua. Tetapi dalam kehidupan pertemanan, jadikanlah sahabat itu sebagai pribadi yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Ya, jagalah persahabatan itu dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dijadikan sebagai sahabat oleh orang lain, ya jadikanlah dirimu sebagai sahabat yang baik bagi mereka. Kalau seandainya mereka membutuhkan kita untuk mereka menceritakan keluh kesah mereka, pergumulan mereka, ya dengarkanlah mereka. Karena kita bagi mereka adalah dunia mereka yang tidak pernah terlepas daripada kehidupan mereka. Ya, jadi itulah nilai persahabatan yang baik itu. Nah, bagaimana persahabatan yang baik? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa sahabat yang sejati itu adalah rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, hal ini telah dilakukan oleh Yesus. Ya. Artinya bahwa rela berkorban. Ada pengorbanan di sana, ada kasih di sana. Ya, persahabatan itu tidak pernah terlepas daripada kedua hal ini, kasih dan pengorbanan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Dia adalah pribadi yang sangat besar, yang berkuasa. Dia rela datang ke dalam dunia, bertemu dengan orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang berdosa, hanya untuk menyelamatkan mereka. Kita adalah sahabatnya dan dia adalah sahabat kita. Dia berkorban bagi kita supaya kita hidup, ya, supaya kita hidup mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia rela mati di kayu salib untuk mendapatkan kehidupan yang kekal supaya kita mendapatkannya. Maka dengan itu di dalam persahabatan kita harus mencontoh kasih dan pengorbanan itu. Kasih ilahi tersebut kita harus contoh untuk mencerminkan dalam kehidupan relasi persahabatan kita di bumi. Ya, kita harus menjadikan sebagai contoh bagaimana Tuhan berkorban bagi kita, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita, maka kita harus melakukan hal demikian di dalam persahabatan kita. Ya, coba perhatikan Thomas Aquinas mengatakan bahwa tidak ada hal apapun di dunia ini yang lebih berharga daripada persahabatan sejati. Tidak ada yang lebih berharga. Inilah nilainya yang paling tinggi. Ya, bukan berarti dengan pernyataan ini maka orang tua tidak lebih berharga daripada sahabat, ya, tidak. Maksudnya betapa pentingnya sahabat itu dalam kehidupan kita. Coba misalkan teman-teman, kalau kalian tidak mempunyai teman, kalau kalian tidak mempunyai sahabat, kehidupan kalian itu enak atau tidak? Tidak. Tentu ya, tidak enak. Orang yang tidak mempunyai teman itu mending ya kita tinggal di hutan aja lah. Kalau tidak ada teman. Nah, kalau kita tinggal di hutan, ya tentu kita nggak nyaman di sana. Nggak ada orang yang komunikasi dengan kita. Maka persahabatan itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Maka hargailah ketika orang lain memandang kamu sebagai sahabat dan dia menjadikan kamu sebagai sahabatnya. Kita harus menghormati mereka, ya.
Nah, apa definisi daripada persahabatan? Ya, kita harus tahu dulu definisinya. Definisi persahabatan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai prinsip dan kecocokan sehingga memiliki intensitas pertemuan dan kedekatan yang lebih besar daripada teman pada umumnya. Nah, sahabat itu teman-teman ada dua hal yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama memiliki prinsip dan kecocokan, ya. Memiliki prinsip dan kecocokan itu yang pertama. Ada prinsip yang sama, ya, ada kecocokan pemikiran, ya, sehingga persahabatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, seringkali di dalam persahabatan terjadi perdebatan. Terjadi kekonflikan karena kenapa? Tidak ada prinsip yang sama, tidak ada kecocokan. Yang satu ketika misalkan dia menceritakan sesuatu atau curhat, ya yang lainnya merasa diri benar dan segala macam. Nah, ini yang seringkali menimbulkan konflik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ada di dalam persahabatan, dalam definisi ini adanya pertemuan yang intensif, ya. Intensitas pertemuan dan kedekatan yang lebih besar. Itu terjadi. Kalau tidak ada pertemuan di dalam persahabatan, tidak ada kedekatan, maka itu bukan sahabat namanya, ya, bukan sahabat namanya. Tetapi di dalam persahabatan ada pertemuan. Misalkan teman-teman ketika sahabat kita atau teman kita membutuhkan kita, misalkan seringkali kalau dia punya masalah, ya seringkali mereka secara tidak sadar kita seringkali menolak mereka. Kadang-kadang mereka punya persoalan masalah, kawan boleh nggak temani saya mau curhat. Lalu kita mengatakan, aduh aku sibuk sekali, banyak kali pekerjaan ini, banyak kali PR dan segala macam. Ya, sebenarnya pada saat itu mereka sedang membutuhkan kita, sahabat kita sedang membutuhkan kita, tetapi kita tidak memberikan waktu bagi mereka, sehingga itulah yang seringkali menjadi persoalan di dalam persahabatan. Maka dengan itu dalam persahabatan berikanlah kesempatan, berikanlah waktu bagi mereka untuk bisa menikmati waktu kita, ya, ya, waktu kita itu, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang mereka sampaikan, apakah itu pergumulan, apakah itu keluh kesahnya, apalagi para remaja ya, seringkali kalau misalkan dengan sahabatnya dia mau bercerita, aduh kawan aku suka lah sama seseorang ini misalkan, itu remaja biasanya suka curhat seperti itu ya, teman aku mau, kok cantik kali ya, kok ganteng kali ya, bagaimana ya saya menceritakan perasaanku sama dia dan segala macam. Bisa juga kalau perempuan seringkali misalkan, aduh aku nggak suka loh sama laki-laki itu, tapi dia dekati saya terus, bagaimana caranya ya. Nah, pada saat-saat itu mereka membutuhkan kita, tetapi walaupun mereka mau curhat sama kita, tetapi kita tidak memberikan waktu. Lain kali aja lah itu, lain kali aja, tidak ada waktu sekarang. Nah, itu teman-teman bukan sahabat yang baik kalau seperti itu. Nah, berdasarkan pengertian ini maka kita melihat bahwa ada prinsip dan kecocokan, dan yang kedua ada kedekatan dan ada waktu yang intensif, yang pertemuan yang intensif di antara kita. Maka dari pengertian tersebut kita bisa memahami bahwa persahabatan itu ada karena ada pertemuan yang intensif, sehingga seseorang cenderung memiliki teman dekat yang berasal dari suatu lembaga atau instansi yang sama. Misalkan di sekolah, kenapa kita sering mendapatkan sahabat di sekolah? Karena kita sering bertemu, ya. Kemudian karena kita sering komunikasi, ada satu kedekatan, ya. Tidak mungkin kita mendapatkan sahabat di tempat lain. Bisa saja terjadi, tetapi tidak terlalu dekat. Ya, tetapi di dalam satu instansi tertentu seperti sekolah, gereja, karena kita sering ketemu, maka itulah kita mendapatkan sahabat yang baik. Dia tahu kita dan kita tahu dia. Nah, perhatikan kalimat di sebelah ini, ya. Sahabat sejati
umpama pohon rindang yang dapat menjadi tempat untuk berteduh. Ya, bagaikan pohon rindang yang menjadi tempat yang dapat menjadi tempat untuk berteduh. Inilah sahabat. Ya, apakah teman-teman pernah mengalami sengatnya terik matahari ketika teman-teman keluar rumah misalkan atau jalan ke pantai? Saya rasa pasti pernah kita mengalami hal demikian kan? Kita mengalami kepanasan dan sengat matahari yang cukup panas sekali. Lalu karena panas, apa yang kita lakukan? Mencari perlindungan, betul kan? Kalau misalkan di pantai entah ada pondok di sana atau ada pohon di sana, apa aja yang bisa kita melindungi diri supaya kita tidak kepanasan. Nah, teman-teman, sahabat itu ibarat pohon itu ketika kita berada di bawah terik matahari. Ya, kita sudah kepanasan, kita sudah merasa aduh gerah sekali begitu ya, maka kita mencari tempat perlindungan pohon. Itulah sahabat. Ketika seseorang memiliki suatu masalah yang besar dan dia merasa tidak mampu lagi menyelesaikan masalah itu, maka apa yang dia lakukan? Mencari tempat perlindungan. Nah, tempat perlindungan itu apa? Siapa tempat perlindungannya? Adalah kita, sahabatnya. Kita yang tempat perlindungannya, yaitu apa? Tempat dia curhat, menyampaikan pergumulannya, menyampaikan kerinduannya kepada kita. Maka sekali lagi teman-teman, jangan menyia-nyiakan waktu persahabatan. Berikanlah waktu yang baik, berikanlah kesempatan bagi mereka ketika mereka membutuhkan kita. Jangan terlalu sibuk terus ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Tidak ada pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, ada 3 unsur dalam persahabatan. Ada 3 unsur di dalam persahabatan, ya. Yang pertama, dalam persahabatan itu adanya saling mengenal, ya. Dalam persahabatan itu adanya saling mengenal. Ya, seseorang sahabat kita memang harus mengenal dia dan dia harus mengenal kita. Maka baru terjadilah persahabatan yang baik. Nah, oleh sebab itu di dalam saling mengenal, faktor penting supaya kita bisa saling mengenal adalah adanya komunikasi 2 arah. Adanya komunikasi 2 arah, dia dan kita memiliki suatu komunikasi yang baik. Ya, sehingga kita saling mengenal. Jika persahabatan ya atau jika pertemanan kita belum terlalu mengenal sifatnya, belum terlalu mengenal karakternya, maka susah sekali bagi kita untuk menjalin persahabatan. Maka dengan demikian, bagaimana kita bisa mengerti karakternya, mengerti sifatnya, mengerti kesukaannya? Ya, harus ada komunikasi. Adanya komunikasi yang baik itu menolong kita untuk menjalin persahabatan yang baik. Kemudian untuk saling mengenal, kita harus menyingkirkan hal-hal negatif atau kebohongan. Ya, jangan berpikiran negatif terhadap kepada sahabat kita. Ya, kalau kita selalu dikit-dikit kita pikirannya, aduh, sahabat ini tidak baik. Misalkan ya, sahabat kita berbicara terhadap orang lain, komunikasi dengan orang lain. Mungkin pada saat tertentu ada hal yang penting dia sampaikan atau ada hal yang orang lain sampaikan kepada dia, lalu dia mendengarkan dan kita seolah-olah dicuekin lah sama dia, begitu ya. Padahal bukan sengaja dicuekin karena dia hanya mau mendengar orang lain berbicara. Lalu kita mengatakan bahwa, aduh, teman saya ini tidak setia terhadap saya. Padahal saya sahabatnya, tetapi dia tidak mau mendengarkan saya. Lalu kita menganggap dia sebagai
sahabat yang tidak setia kepada kita. Akhirnya kita mengatakan bahwa kamu bukan sahabatku begitu ya. Ya itu tidak boleh terjadi hal demikian. Ya, kenapa tidak boleh? Karena dalam persahabatan itu harus ada kepercayaan antara satu dengan yang lain. Dan jangan misalkan ketika kita sudah janjian, ya kita berbohong sama dia. Lain kali dia tidak percaya lagi sama kita begitu. Kemudian adanya kasih ya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17 yaitu tentang kasih Kristus ya kepada kita ya. Adanya kasih. Nah, kasih itu menimbulkan suatu kepercayaan yang besar terhadap sahabat kita. Kalau kita memiliki kasih terhadap sahabat kita, maka kita percaya kepada dia. Ya, tidak mudah berpikir negatif, tidak mudah menuduh sahabat kita, ya, karena kita mengasihi dia dan kita tidak mudah menghakimi dia. Kemudian kalau ada kasih, maka hilanglah sikap untuk mementingkan diri sendiri. Ya, kita tidak hanya memikirkan diri kita terus, padahal dia adalah sahabat kita. Kemudian memiliki kasih yang sangat besar, adanya suatu kedekatan seperti Daud dan Yonatan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1. Ini sesuatu hal yang sangat indah, kisah Daud dan Yonatan ini. Pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, ayahnya Yonatan, maka yang menyelamatkan Daud adalah Yonatan. Nah, ini terjadi persahabatan yang sangat luar biasa di antara mereka karena adanya kasih, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan kemudian dengan adanya kasih tidak ada memandang latar belakang. Ya, kita tidak memilih-milih suku ini, suku itu, kelompok ini, kelompok itu saja yang boleh menjadi sahabatku. Tidak bisa. Ya, tidak kita lakukan hal demikian jika kita memiliki kasih. Lalu yang ketiga, unsur yang ketiga adalah memiliki kesetiaan seperti Tuhan. Ya, kesetiaan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Dan untuk mencapai kesetiaan itu harus ada usaha yang aktif. Kita harus berjuang untuk mempertahankan persahabatan kita. Seringkali di dalam persahabatan mengkhianati sahabatnya. Ya, ada pengkhianatan, dia mengkhianati sahabatnya ketika sahabatnya dulu mungkin dia bersahabat itu karena pas kondisi sahabatnya maaf kata entah baiklah ekonomi mereka atau dia pelajaran tertentu dia tahu semua begitu, maka kita menjadikan dia sebagai sahabat kita. Tetapi ketika sudah tidak ada lagi itu semua, maka kita mengkhianati dia. Kita mencari yang lain, sahabat kita. Itu salah. Ya, kita harus setia kepada mereka. Seperti Tuhan juga setia kepada kita. Ya, apapun kondisi mereka ya kita harus tetap menerima apa adanya seperti mereka juga menerima kita apa adanya. Kemudian kesetiaan adanya sikap melayani dan kerendahan hati. Seperti di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15. Ya, kita saling melayani. Itulah persahabatan yang baik. Ya, jangan kita dilayani terus. Kalau misalkan ya, kita pergi jalan, hari ini kita yang ditraktir, minggu depan kita lagi yang ditraktir, minggu depannya lagi kita lagi yang ditraktir. Kapan kita traktir mereka? Ya, kita terus yang dilayani. Kita tidak pernah melayani mereka. Atau misalkan kita punya tugas misalkan atau punya pekerjaan misalkan, kita minta tolong sama dia. Tetapi kapan kita menolong mereka? Ya, mungkin oke lah pada saat itu mereka tidak membutuhkan pertolongan kita, tetapi pada saat tertentu mereka membutuhkan. Kita mau nggak? Ya, itulah sahabat. Ya, kita melayani dengan kerendahan hati. Jangan kita merasa saya lebih lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Itu salah. Dalam persahabatan tidak boleh melakukan hal demikian. Jadi ketiga hal di atas di dalam pribadi Tuhan Yesus dia telah nyatakan, dia telah lakukan di dalam kehidupannya melalui kedatangannya ke dalam dunia menunjukkan kepada kita manusia.
Maka dengan itu, ketiga hal itu ya kita harus terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing dalam persahabatan kita. Oke, kembali lagi. Jika ada pertanyaan, disilakan. Biar kita bisa berdiskusi. Ada? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Teori persahabatan ya. Bagaimana teori persahabatan? Damon membagi 3 tahap perkembangan persahabatan ya. Sebelum itu dia mengemukakan bahwa persahabatan merupakan proses yang terjadi sejak seseorang individu mengenal diri sendiri dan orang lain. Jadi persahabatan itu Damon mengatakan bisa terjadi ketika dia mengenal dirinya sendiri dan mengenal orang lain. Jadi masing-masing individu menyadari adanya kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Ketika dia memikirkan bahwa saya membutuhkan orang lain, maka dia mencari sahabat. Demikian juga sebaliknya. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, oleh sebab itu dia membagi 3 ya 3 tahap perkembangan ya. Dia membagi dalam bukan 3 ya, ada 6 ya. Ada 6, dia membagi 6. Yang pertama sebagai persahabatan sebagai teman hanya 3 ya, hanya 3. Dia membagi 3, yaitu yang pertama persahabatan sebagai teman bermain. Ya, persahabatan sebagai teman bermain itu terjadi kepada anak yang berusia 4 sampai 7 tahun. Ya, karena anak-anak seperti ini, ya, anak-anak seperti ini mereka sedang suka bermain ya, sedang suka bermain ya seperti anak-anak TK sampai SD ya. Itulah sahabat yang sejati bagi dia ketika dia memiliki teman bermain yang asik dengan dia. Kemudian yang kedua adalah persahabatan sebagai upaya untuk saling membantu dan saling mempercayai. Ini terjadi kepada anak yang berusia 8 sampai 10 tahun ya. Anak kelas 1 atau kelas 2 SD sampai kelas 5 atau kelas 4 SD ya. Jadi bagi mereka upaya untuk saling membantu ya, saling mempercayai. Misalkan ada proyek mereka, ada tugas atau ada dalam permainan juga ya, mereka saling membantu antara satu dengan yang lain. Ini yang mereka butuhkan adalah dalam persahabatan seperti ini adanya temannya yang mau mendengar dan memberikan nasihat kepada mereka, dan demikian juga sebaliknya ketika temannya misalkan ada kesedihan temannya, biasanya mereka sabarlah gitu ya. Anak-anak ya biasalah, anak-anak masih kelas SD begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah persahabatan sebagai suatu kehidupan relasi yang diwarnai dengan keakraban dan kesetiaan. Nah, ini terjadi kepada anak-anak pra-remaja sampai anak remaja ya. Mereka seperti teman-teman menjadikan sahabat itu sebagai teman atau pribadi yang menjalin relasi yang baik ya, dan ada keakraban. Makanya kalau anak remaja sudah mempunyai sahabat, seringkali asing sendiri. Kadang-kadang orang tua dilupakan, kadang-kadang saudara dilupakan, walaupun ada di situ, lebih asik dengan sahabatnya karena dia lebih akrab. Itu wajar-wajar saja karena memang itu masa-masa usianya seperti itu. Jadi dalam persahabatan remaja seperti ini, mereka biasanya mencurahkan perasaan, pengalaman,
atau pemikiran yang mereka miliki, membagikan kepada sahabatnya. Inilah tingkatan persahabatan yang dikatakan oleh Damon. Nah, kemudian Goodman dan Parker mengatakan ada 6 fungsi persahabatan. Apa sih fungsi persahabatan? Yang pertama itu sebagai pertemanan, ya, di mana sahabat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menjalankan fungsi sebagai teman. Jadi biasanya kalau kita mempunyai sahabat, kita selalu berharap sahabat kita itu menemani kita di dalam kondisi apapun, betul ya? Dalam kondisi apapun. Tidak mau jika kita dikhianati lah seperti itu ya. Kita mempunyai membutuhkan dia, tetapi dia tidak mau menemani kita seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, stimulasi kompetensi, ya, yaitu seseorang memberikan rasa untuk mengembangkan potensi dirinya karena memperoleh kesempatan dalam situasi sosial. Misalkan itulah yang terjadi di dalam remaja, misalkan membagi kemampuan-kemampuan tertentu. Seperti yang satu pintar matematika, dia mengajarin temannya. Yang lain pintar fisika, dia mengajarin temannya. Yang lain pintar musik, dia mengajarin temannya. Saling berbagi, ya. Ini yang terjadi di dalam persahabatan. Itulah fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah dukungan fisik, ya. Yaitu dukungan fisik ketika seseorang sahabat kita atau kita mengalami suatu persoalan atau masalah, maka kita membutuhkan sahabat kita untuk mendukung kita. Dia hadir di sana. Dia memberikan waktunya bagi kita. Seperti yang saya katakan tadi. Maka teman-teman dalam kondisi tertentu, yang kita perlukan itu adalah sahabat kita. Waktu sahabat kita itu datang. Misalkan teman-teman sakit di rumah sakit, yang teman-teman paling harapkan datang untuk mengunjungi siapa? Sahabat. Ya. Sahabat. Kapan sahabat saya melihat saya? Ketika mereka datang, kita sudah senang, kita senyum, kita bahagia, walaupun kita masih tetap dalam keadaan sakit. Tetapi kita senang dengan kehadiran mereka. Ya. Kemudian dukungan ego, ya. Sering sekali kita atau sahabat kita merasa stres atau down atau tidak semangat, ya, ketika sedang menghadapi suatu masalah. Lalu ini yang saya katakan tadi, seringkali sahabat itu atau kita kadang-kadang tidak mau membantu teman dalam menyelesaikan masalah itu. Seringkali kita merasa nanti aja lah itu, nggak usah lah, kamu bisa selesaikan sendiri dan segala macam. Itu tidak boleh terjadi di dalam persahabatan. Kita harus sekali lagi memberikan kesempatan bagi mereka untuk curhat dan kita memberikan solusi bagaimana cara supaya bisa mereka menjalani persoalan yang sedang dialami. Kemudian adalah perbandingan sosial, ya. Sekali lagi tidak membedakan atau melihat kapasitas seseorang, persahabatan itu kita lihat dari derajatnya atau latar belakangnya, tidak. Tetapi di dalam persahabatan itu kita harus saling menghargai, saling menerima antara satu dengan yang lain. Maka inilah fungsi dalam persahabatan, ya, tidak membedakan suku mana atau dari mana, kelompok mana, tidak. Ya, kalau kita mempunyai sahabat, orang lain menolak kita pun ada sahabat kita yang menerima kita. Kemudian intimasi atau afeksi, ya, intimasi atau afeksi yaitu kita mendapatkan suatu ketulusan dan kehangatan dari sahabat kita. Kita mendapatkan keakraban dari mereka karena kita adalah sahabat mereka. Jadi di dalam persahabatan, ya, apapun masalah yang kita hadapi, ketika ada sahabat, kita merasa kuat dan kita merasa mampu untuk melewatinya. Nah, maka dengan itu teman-teman, di dalam Kristiani, dalam pola pikir Kristiani, sahabat itu adalah seorang yang dikaruniai Tuhan untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Tanpa kehadiran
mereka hidup kita tidaklah lengkap, ya. Maka sahabat itu kita sangat membutuhkan, ya. Kalau seandainya sahabat tidak ada bagi kita, maka seolah-olah hidup kita belum lengkap. Kemudian untuk mendapat sahabat yang baik, jadikanlah diri kita sebagai sahabat yang baik bagi orang lain, seperti Tuhan Yesus. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadikanlah diri kita sebagai sahabat yang baik bagi orang lain, dan biarlah kita mendapatkan sahabat yang baik melalui orang lain yang ada di sekitar kita. Demikian